Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang kalau kemarin kita sudah membahas tentang cahaya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan dari cahaya, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Kenapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin datar? Nah, karena salah satunya adalah karena ada cahaya yang merambat atau yang dipantulkan oleh bayangan kita atau benda tersebut. Dan kemudian nanti kita bahas kalau dua cermin datar ini kita membuat, kita satukan, kita bentuk sudut, berapa bayangan bisa terbentuk. Insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, kita bahas dulu pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini ada seorang yang sedang bercermin, ada manusia, dia mau melihat bayangannya di cermin datar. Bagaimana proses terbentuknya bayangannya dia? Kita lihat yang cahaya yang nomor 1 ya, mulai dari kakinya, muncul dari kakinya. Kita lihat, kemudian dipantulkan di cermin, Nah, kemudian pantulannya atau sinar pantulannya itu dia ke matanya, sehingga diperpanjang sinar pantulannya, kemudian dia bisa melihat sepatunya yang berwarna merah. Begitu juga dia mau lihat rambutnya, cahaya datang dari rambutnya, kemudian dipantulkan di cermin, kemudian pantulannya itu ke mata, kemudian diperpanjang sinar pantulannya itu ke rambutnya sehingga terbentuk rambutnya. Begitu seterusnya ya, kalau mau lihat tangan juga begitu. Nanti cahaya datang dipantulkan bukan datang dari tangan misalnya, dipantulkan di tangan, kemudian dipantulkan lagi ke cermin, kemudian dipantulkan lagi dari cermin ke mata, kemudian diperpanjang sinar pantulnya ke tangannya sehingga terlihatlah tangan oleh mata tersebut. Begitu seterusnya, kalau mau lihat tas juga begitu, baju juga begitu, hidung juga begitu ya. Awalnya mulai dari benda yang ingin dilihat, kemudian dipantulkan ke cermin. Nah, kemudian pantulannya itu ke mata. Nah, nanti perpanjangannya itu akan ke bayangan sehingga terbentuklah bayangan gitu ya. Nanti insya Allah untuk lebih detailnya lagi insya Allah akan belajar di SMA nanti. Bagaimana sifat dari bayangan pada cermin datar? Nah, ini bisa kita amati ketika kita bercermin. Tentunya bayangannya itu maya. Maya ini nanti dicari ya lebih luasnya apa itu bayangan yang maya. Nanti ada bayangan nyata, ada bayangan maya. Bayangan maya ini artinya itu di belakang layar. Atau kalau bahasa fisikanya itu nanti dia terbentuk dari perpanjangan dari sinar pantul, tidak langsung terbentuk oleh sinar pantul tersebut. Di belakang layar dia. Kalau kita bercermin, yang kedua ini ya, kalau kita bercermin pasti bayangannya itu tegak. Tegak ya, tegak bayangannya. Kemudian pasti sama besar bayangan dari cermin datar ini, sama besar. Kemudian jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini bisa dicatat ya sifat-sifatnya ini. Sama, misal kalau saya jaraknya 5 meter dari cermin, pasti bayangan juga akan jaraknya 5 meter dari cermin. Kemudian menghadap berbalikan, berhadapan, terbalik ke hadapnya. Itu sifat-sifat dari bayangan. Nah, kemudian ini ada rumus nanti. Nah, ini mana yang termasuk bayangannya ini? Nah, ini
Kalau orang bercermin bagaimana dia? Nah, mana yang benar ini? Yang benar adalah berbalikan ya, sama besar berbalikan. Nanti antum bisa ini ya. Ini pertanyaan buat antum ini. Tidak jadi tugas ya. Dianalisis mana yang benar. Nah, bagaimana kalau ada dua cermin yang disatukan kemudian membentuk sudut nih, ada sudut 120, 72, 50 dan seterusnya. Beda bayangan yang terbentuk banyak sekali nih. Nah, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2. Nah, insya Allah kita akan bahas. Ada cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah dengan rumus yang tadi. Nah, ini. Silakan dicatat rumusnya, di pause ini. N sama dengan 360 derajat dibagi sudutnya dikurangi 1. N itu banyaknya bayangan yang terbentuk. Alfa itu sudut yang diapit oleh kedua cermin. Nanti tidak hanya alfa ya, nanti ada theta juga, sama aja ya. N sama dengan banyaknya bayangan yang terbentuk. Theta sama dengan sudut yang diapit. Nah, ada contoh soalnya di sini. Nah, ini kalau ini contohnya ya. Ini ada dua cermin membentuk sudut. Kita ada spidol yang atau bendanya itu dia bercermin, terbentuk bayangan 3 tergantung dari sudut yang terbentuk. Ini juga banyak sekali ini. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa membentuk sudut 45 derajat. Berapakah bayangan yang terbentuk? Nah, sudutnya theta berarti sudutnya yaitu 45. N yang ditanya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Tinggal masukkan ke rumus. 360 bagi 45 hasilnya berapa? 8. Baru dikurangi 1. N-nya sama dengan 7. Nah, contoh yang lain. Bentar ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini yang ditanyakan adalah sudutnya. Berapa sudutnya? Ini ada gambar. Ada cermin, dua cermin yang membentuk sudut. Cermin 1, cermin 2. Salah ya, salah tulis cermin 1, cermin 2. Kemudian ada benda yang sedang bercermin. Bayangan yang terbentuk ada berapa ini? 1, 2, 3. 3 berarti ya. N-nya 3. Berapakah sudutnya? Nah, kita tinggal masukkan dengan rumus N sama dengan 360 derajat. Nah, ini tinggal kemudian tulis berapa N-nya? 3, jumlah bayangannya. Kemudian satunya pindah ruas. Nah, pindah ruas kalau di sini min, pindah ke kanan jadi plus, jadi 4. Nah, ini bisa menggunakan rumus segitiga juga, atau bisa juga tukar posisi. Tetanya ke sana, ini kan bagi dia tetanya di sini, di sebelah kanan. Kalau ke kiri jadi kali dia. Nah, jadi kali. Kemudian 4-nya di sini dia posisinya di atas. Kalau pindah ke ruas kanan jadi bagi. Gitu. Karena kebalikan ya. Bagi kali bagi. Nah, tinggal dibalik-balik aja. 360 bagi 4 hasilnya 90 derajat. Nah, kalau belum paham terkait dengan kali bagi, nah tinggal tetanya ini kan bagi di sini sebelah kanan. Pindah ke sini jadi kali. Di sini itu dia di atas 1 kali lah bahasanya. Nih, 4-nya ini. Pindah ke sini jadi bagi. Nah, ada tugas untuk antum. Nah, ini sama ya, hampir sama soalnya. Soal nomor 1 silakan di pause, ditulis di bukunya. Ini dikumpulkan Japri Ustadz ya, di foto. Paling telat itu pekan depan pas jam fisika. Silakan dikumpulkan. Tapi kalau mau lebih aman, lebih cepat, lebih bagus. Nah, ini ada 2 soal. Ini sama ya. Tinggal dihitung. Yang nomor 2 tinggal dihitung berapa banyak bayangan yang terbentuk ini. Tentukan nilai theta. Udah jelas, gampang sekali. Gampang banget. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa di Japri Ustadz. Ini materi tentang cermin datar. Cermin datar. Bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, sama besar, berbalikan arah.
terbalik, saling berhadapan gitu ya, sama jaraknya. Bisa dianalisis ya. Itu saja dari Ustadz mungkin. Kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.